Haleluya, saudara. Kita akan melanjut pada pelajaran kitab Wahyu. Dan ini pada jemaat yang ketiga, jemaat Pergamus. Saudara lihat dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Nah saudara, penampilan dua jemaat Pergamus inilah firman Dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Ingat, setiap penampilan Tuhan itu pasti sesuai dengan keberadaan jemaat Pergamus, saudara ya. Kelebihan dari jemaat ini dalam Wahyu 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Ya saudara, jadi jemaat Pergamus ini memang jemaat yang berada di tempat yang mungkin kekristenan sulit, saudara ya, dan juga banyak kesusahan, banyak dilarang, dihambat. Bahkan di Alkitab menyebut untuk jemaat Pergamus ini sampai ada orang yang martir, ya mati syahid di zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh. Tetapi tetap jemaat Pergamus tidak menyangkal Tuhan. Ini kelebihannya, saudara ya. Kau berpegang pada namaku dan tidak menyangkal namaku, kata Tuhan. Luar biasa jemaat ini. Memang ada beberapa jemaat-jemaat dan hamba-hamba Tuhan atau gereja Tuhan yang ada di tempat-tempat yang sulit. Kekristenan masuk di situ, saudara ya. Saudara sendiri tahu. Dan bagaimana Tuhan memuji akan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan punya keberatan, saudara, untuk jemaat Pergamus ini. Wahyu 2 ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Pertama, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Memang tidak semua, tetapi ada beberapa orang di antaramu yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Lalu kemudian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dalam jemaat Efesus kita tahu tentang Nikolaus ini adalah seorang murid Yesus, seorang rasul yang ditugaskan oleh rasul-rasul. Lalu kemudian dalam pengajarannya yang berikut dia kompromikan dengan adat istiadat, saudara ya, sehingga pengajarannya menyesatkan dan pengajarannya ini menekankan adat istiadat daripada firman, saudara. Dan itu sebabnya pengajaran Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan. Nah, jemaat Pergamus yang ada di tengah-tengah tahta iblis yang sulit, saudara ya, sulit untuk mendapatkan kebebasan beribadah. Tetapi ada beberapa yang akhirnya tidak kuat mungkin dan mengikuti adat di situ dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu adalah keberatannya, saudara ya. Dan saudara, peringatan Tuhan, Wahyu 2 ayat 16, sebab itu bertobatlah, kata Tuhan. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, saudara ya. Jadi perhatikan, ini peringatan Tuhan seperti penampilan Tuhan tadi, di mana Dia adalah firman dan pedang yang bermata dua. Nah, saudara, kemampuan pedang yang tajam dan bermata dua yaitu firman Tuhan. Makanya diungkapkannya begini, saudara, pedang itu di mulutnya Tuhan. Ya saudara, ini sebuah istilah, sebuah ungkapan. Nggak ada pedang ditaruh di mulut, saudara ya, bisa. Apalagi pedang bermata dua, ini hanya istilah. Artinya pedang itu, senjata rohani itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita menyampaikan firman, berarti seperti kita ini sedang berperang dan mengalahkan musuh dengan pedang. Seperti kita memegang pedang dan kemudian menentangkan musuh, menyerang musuh dengan pedang. Nah, saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 mengenai pedang yang bermata dua dan yang tajam itu disebutkan begini.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saya ulang kembali, penampilan Tuhan itu pasti sesuai dengan keberadaan jemaat. Dan pada saat Tuhan berada di jemaat Pergamus, Tuhan tampil dengan pedang yang bermata dua yang tajam. Dan itu menunjuk kepada satu pembongkaran rahasia, disingkapkan. Karena jemaat di situ, saudara, khususnya yang mengikuti ajaran Bileam ini yang disingkapkan sama Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Apa gerangan, saudara? Saudara, mari kita lihat. Di dalam kitab Bilangan kita tahu tentang Bileam, saudara ya. Dalam kitab Bilangan memang Bileam ini adalah seorang yang berasal dari Midian. Dan Midian itu, saudara, adalah dekat dengan Musa, karena istri Musa, Sipora, itu dari Midian. Lalu papa mertua Musa, Jitro, itu juga dari Midian. Dan lewat nasihat papa mertua Musa melakukan apa yang dinasihati oleh papa mertua Musa pada saat Musa membagi-bagi tugas kepada pasukan 50 dan 100 dan 1000 dan seterusnya. Saudara, perhatikan, Midian ini memang adalah bangsa yang kenal juga Allah Israel. Dan Bileam adalah disebut juga oleh kitab sebagai nabi, karena dia juga menyampaikan pesan-pesan Tuhan, saudara. Dan memang apa yang disampaikan sama dia itu jitu, tepat sekali. Makanya Balak bin Zipor dari Moab, ini raja Moab, mengupah Bileam, saudara. Pada saat Bileam diupah, tetapi Bileam ini setelah menerima upah, tetapi dia minta berdoa. Dan Tuhan terus melarang dia. Sampai suatu ketika dia udah dapat penjelasan dari Tuhan. Bilangan 22 ayat 17. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, ini kata Balak bin Zipor. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi apa kata Bileam? Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Tapi tetap ini Bileam, biarpun dia ngomong begitu, tapi ngikut apa yang Balak mau. Sampai akhirnya Bileam ada di tempat perkemahan orang Israel. Saudara, lalu Balak mengetahui bahwa nggak usah seluruh Israel kamu sumpah serapah. Kamu, kalau istilah sekarang, kamu santet, nggak usah lah. Yang ujung saja lah, ujung kecil. Jadi Balak ini, saudara ya, cari-cari kesalahan. Yang kecil saja, kamu sumpah serapah di situ. Tapi sebelum menyumpah serapah, menyantet, saudara, maka Bileam selalu meminta untuk korban dipersembahkan. Dia minta untuk ada korban begitu, untuk cari kehendak Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setiap dia dari ujung sana 3 kali, ujung sana, ujung sini, ujung sana, saudara ya, dia mau sumpah serapah, yang keluar kata-kata berkat, saudara. Sampai satu ketika ada satu ungkapan, Bilangan 23, saudara ya. Perhatikan baik-baik ayat 13. Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung saja, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Nah, ini Balak ini, saudara, dia tahu bahwa Israel itu tidak bisa disumpah serapah.
Jadi dia cari-cari kesalahan yang ujung yang kecil saja. Ini cari-cari kesalahan, saudara ya. Saudara perhatikan ayat 23, sebab tidak ada mantra setelah Balak mau mengucapkan kutuk malah berubah jadi berkat. Bahkan Balak menyampaikan pernyataan Tuhan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, tidak ada santet yang mempan terhadap umat Tuhan, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Wah, bayangkan saya. Ini satu pernyataan, dan pernyataan ini menjadi kekal karena ini adalah firman. Saudara, karena ini dari dari Bileam yang menyampaikan, dan itu Tuhan kuasai lidah Bileam. Kemudian berkatalah Balak di ayat 27 kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Dan akhirnya Balak nyerah deh. Karena yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat, saudara. Bilangan 24 ayat 10, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, juga mengupah engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Saudara, kita lihat di sini wajar. Lalu kemudian pada saat Bilangan pasal 25 terjadi ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Saudara perhatikan ya, di tempat terang. Karena mereka lakukan ini, saudara, ada sesuatu yang seperti tersembunyi. Tuhan ungkapkan di tempat terang itu digantung semua, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Nah, saudara perhatikan, kemudian di situ Tuhan marah, Tuhan murka, dan dengan keberadaan Israel yang berzina dan menyembah berhala, saudara ya, maka 24.000 orang mati kena tulah. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bilangan 25 ayat 9. Wow, dalam seketika cepat, dalam satu hari bahkan ya, mati 24.000 orang. Ini terjadi oleh karena mungkin adanya sampal, saudara ya. Ya, sekarang ini seperti virus ini mematikan banyak orang, tapi ini lebih mematikan lagi. Satu hari 24.000 orang mati. Nah, saudara, kalau kita lihat di situ di dalam Bilangan pasal 25, tiba-tiba Israel berzina dan menyembah berhala. Ya, seperti biasa, saudara. Tidak pernah ada penyingkapan mengenai Bileam di setiap kitab, kecuali yang mencuplik ayat-ayat atau yang menyetir ayat-ayat tentang Bileam di kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Memang di dalam 2 Petrus diungkapkan, 2 Petrus 2 15-16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah. Jadi Bileam itu ditekankan seorang nabi upahan, hamba upahan, saudara ya. Jadi duit lebih kuat, berkuasa daripada kebenaran firman. Dia tahu kebenaran firman, tapi dia kalah dengan duit, saudara ya. Menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras. Ini hanya ditekankan begini, Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Tapi tetap ikut. Biarpun ada keledai, dan keledai itu yang tadinya bisu, dia berbicara seperti manusia, kaget dia, saudara ya. Karena ada pedang malaikat yang dilihat oleh keledai, Bileam tidak lihat. Bayangkan, saudara ya. Lalu keledai ini karena dipukul sama Bileam, dan kemudian singkat cerita keledai ini akhirnya ngomong. Tuhan buka suaranya sehingga dia ngomong, bicara seperti manusia, saudara. Bebal ini nabi.
saudara ya. Tapi tetap aja akhirnya dia ngikut Balak bin Zipor dan menyumpahi Israel. Nah saudara, hanya itu saja. Dan itu tertulis dalam kitab Bilangan, saudara. Tapi kitab Wahyu ini disingkapkan. Ingat, Tuhan tampil dengan pedang bermata dua, tidak ada yang tersembunyi. Dan kitab Wahyu ini menyingkapkan kenapa orang Israel berzinah dan menyembah berhala. Wahyu 2:14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ini perhatikan. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak. Nah ini tersembunyi, saudara. Ribuan tahun loh tersembunyi. Disingkapkanlah oleh kitab Wahyu, karena ini kitab penyingkapan. Dan penampilan Tuhan pedang bermata dua, tidak ada yang tersembunyi. Jadi Bileam itu memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi waktu pas Bileam ngomong sama Balak, ini tidak diungkapkan ya. Ini kelihatannya seperti ini, saudara ya. Bilang ngomong, Israel gak bisa disantet. Tapi aku kasih nasihat kamu, jangan kita yang menghukum Israel, menyantet Israel. Biar Tuhannya yang menghancurkan Israel. Karena Bileam kenal Tuhan, saudara. Bagaimana kata Balak? Bagaimana? Kasih aja perempuan-perempuan cantikmu, perempuan-perempuan maupun yang cantik, sodorkan ke Israel. Jangan pakai kata-kata ancaman, kata-kata hujatan. Gak bisa Tuhan bela Israel. Tapi pakai keadaan yang lemah gemulai, keadaan yang manis, menarik. Wah, benar juga ya kata Balak. Makanya diserahkanlah cewek-cewek cantiknya, saudara ya. Dan akhirnya Israel berzina dan menyembah berhala, saudara. Dan itu ribuan tahun lamanya tidak diketahui. Disingkapkanlah dalam kitab Wahyu. Jadi pada Bilangan pasal 25 itu, kenapa Israel menyembah berhala? Enggak tahunya Bileam malah yang memberi nasihat kepada Balak bin Zipor. Nasihat yang jitu, saudara. Dan betul, 24.000 orang Israel kena tulah dan mati dalam sehari. Menimbulkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Ribuan tahun lamanya Tuhan singkapkan. Aku adalah firman yang memegang pedang yang bermata dua, yang tajam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, kita lihat setelah mereka menang, saudara. Wahyu 2:17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Kalau menang, kita tidak menyembunyikan dosa, kita tidak memikirkan tentang, mengutamakan, memprioritaskan soal uang, mamon, saudara ya, soal upah. Tidak jadi hamba upah, tidak jadi gembala upah, tidak jadi nabi upahan. Maka kata Tuhan, akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Barang siapa menang, akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wow, luar biasa, saudara. Yang pertama, kalau menang akan diberikan mana yang tersembunyi. Wow, mana yang tersembunyi diberikan. Ini sesuatu misteri, saudara, yang luar biasa. Kalau Tuhan berikan pemeliharaan yang tersembunyi. Saudara, dalam doanya Yesus, dia selalu berkata, kalau engkau berdoa, bersedekah, dan berpuasa, lakukanlah tersembunyi, supaya Bapakmu di tempat yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Itu pasti balasannya besar, saudara. Apa yang disembunyikan lalu kemudian didapat, itu pasti unik, antik, berharga, bernilai, mahal. Luar biasa, saudara ya. Jadi kalau kita singkapkan kehidupan kita, kita mau ditegur, kita mau terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Karena mana itu adalah makanan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan.
dan Tuhan memuliakan nama kita, saudara ya. Dia beri nama yang baru, haleluya. Hanya orang itu yang tahu. Jadi tersembunyi sekali, saudara ya. Artinya perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa sekali, saudara ya. Datanya tidak bisa diketahui oleh siapapun, karena Tuhan telah menyembunyikan nama data yang baru. Nama yang baru seperti data yang baru, identitas yang baru, saudara ya. Dan dia menjadi tenang, tentram di dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Tidak bisa disentuh oleh apapun karena tersembunyi, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, itulah jemaat Pergamus. Biarlah kita, kalaupun ada hal-hal yang kena seperti itu karena kita sempat memprioritaskan uang kah, karena kita sempat juga jatuh di dalam apa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara ya, mari kita singkapkan hidup kita terbuka kepada Tuhan. Jangan kita sembunyikan. Nama Tuhan dipermuliakan.